Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran dan emosi ini, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan share ke teman-temanmu, agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir menemani hari-harimu. Mari kita mulai. Ceritanya, namanya Harun. Di balik wajahnya yang bersahaja, tersimpan kisah hidup yang sering menjadi bahan pergunjingan warga desa. Ia bukan laki-laki sembarangan, berpendidikan, cerdas, dan sangat bertanggung jawab. Itulah sebabnya warga memilihnya menjadi kepala desa meski usianya masih relatif muda saat itu. Tahun demi tahun berlalu, dan kini usianya sudah menginjak 38 tahun. Tapi satu hal yang selalu menjadi pertanyaan warga, kenapa Harun belum juga menikah? Seolah waktu tak menyentuhnya dalam hal asmara. Pak Harun itu terlalu pilih-pilih, makanya masih sendiri, ujar Bu Murni, penjual sayur di pasar sambil mengupas bawang. Yang lain menimpali, iya, padahal kalau mau, banyak gadis desa yang mau. Tapi yaitu, dia beda. Namun di balik semua ocehan itu, Harun menyimpan satu keyakinan dalam hati kecilnya, bahwa cinta sejati itu tidak bisa dipaksakan. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku ingin menikah bukan karena terpaksa atau karena usia, tapi karena Allah mempertemukan aku dengan seseorang yang memang ditakdirkan." Suatu pagi yang biasa, Harun berjalan ke pasar seperti rutinitas biasanya. Ia suka menyapa warga sambil membeli kebutuhan sehari-hari sendiri. Tapi hari itu terasa berbeda. Matanya terpaku pada seorang perempuan muda yang sedang memilih sayuran. Wajahnya begitu bersinar di bawah cahaya pagi. Rambutnya tergerai rapi di balik kerudung hijau zamrud. Bajunya sederhana, namun wibawanya memikat. Harun berhenti beberapa langkah, menahan napas tanpa sadar. Siapa dia? Pikir Harun. Saat perempuan itu menoleh dan mata mereka bertemu, ada yang menggetarkan dada Harun. Ia merasa seperti pernah melihat wajah itu, entah di mana. Tapi yang lebih mengejutkan, perempuan itu mendekatinya dan tersenyum. "Pak Harun." "Ya?" tanyanya. Suaranya lembut seperti angin sepoi. "Saya Ratna. Baru pindah ke kampung ini. Tinggal di rumah kosong di ujung sana, dekat pohon randu." Harun tertegun. Ia tidak pernah tahu ada rumah itu dihuni lagi. Mereka berbincang ringan. Meski singkat, pertemuan itu membekas. Harun pulang dengan langkah bingung namun penuh debar. Hari-hari berikutnya terasa seperti takdir sedang bekerja. Harun terus saja bertemu Ratna di tempat-tempat yang tak terduga. Di jalan setapak menuju ladang, di warung kopi tempat ia biasa sarapan, bahkan di masjid ketika ia hendak salat. Ratna seolah selalu hadir di sela-sela kesibukan Harun, dengan senyuman yang menenangkan dan pembawaan yang merendah. Harun yang semula teguh memilih untuk menunggu yang ditakdirkan, mulai goyah. Ia mulai merasa, mungkin ini dia. Ratna, perempuan asing yang tiba-tiba hadir tanpa banyak latar belakang, justru membuat Harun merasa damai. Tak ada keluarga yang datang bersamanya. Tak ada saudara yang menyusul. "Saya yatim piatu sejak kecil, Pak. Tinggal berpindah-pindah. Sekarang ingin hidup tenang di desa ini," jawab Ratna saat Harun mulai bertanya soal keluarganya. Entah kenapa, Harun percaya. Mungkin karena matanya jujur, atau mungkin karena hatinya sudah jatuh terlalu dalam. Maka tak butuh waktu lama, Harun pun melamar. Tanpa pesta besar, tanpa sorak-sorai, hanya akad sederhana dengan saksi dari warga dan 2 cangkir teh manis di teras rumah. Pernikahan mereka membawa warna baru dalam hidup Harun. Rumah yang selama ini sepi kini dipenuhi aroma masakan setiap pagi. Suara lembut Ratna yang membangunkannya dengan bisikan manja menjadi rutinitas yang tak pernah Harun bayangkan sebelumnya. "Abang sarapan sudah siap," kata Ratna suatu pagi sambil menyentuh lembut bahunya. Harun bangun dan melihat meja makan sudah tersusun rapi, dengan nasi hangat, sayur bening,
dan sambal terasi kesukaannya. Ratna tahu semua kesukaannya, bahkan tanpa pernah ia ucapkan. "Bagaimana kamu tahu aku suka ini?" tanya Harun sambil tersenyum. "Perempuan harus tahu selera suaminya," jawab Ratna. Hari-hari Harun dipenuhi tawa dan ketenangan. Ia tak pernah menyangka pernikahan bisa seindah ini. Bahkan ketika ia pulang larut malam setelah urusan desa, Ratna masih menunggunya dengan segelas air hangat dan doa-doa lembut. Cinta mereka tumbuh seperti benih yang disiram kasih sayang setiap hari. Tak ada pertengkaran, tak ada curiga. Semua terasa terlalu sempurna dan mungkin terlalu indah untuk menjadi nyata. Namun seiring waktu, Harun mulai menyadari sesuatu yang mengusik pikirannya. Ada hal-hal kecil yang tak masuk akal. Ratna tidak pernah ikut salat berjamaah ke masjid, meskipun ia tampak taat. "Saya salat di rumah saja, biar bisa sekalian jaga rumah," ujarnya sambil tersenyum. Tapi setiap malam Jumat, Ratna selalu mengurung diri di kamar. Tidak mau diganggu, tidak bicara, bahkan tidak makan. Harun sempat membuka pintu pelan-pelan, tapi kamar itu dipenuhi bau aneh, seperti wangi kemenyan yang samar dan suara gemerisik dari lantai. Pernah suatu malam, Harun yang pulang tiba-tiba karena lupa dokumen, melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Ia melihat Ratna berdiri di cermin, tapi bayangannya tak sama. Kulitnya terlihat seperti bersisik, dan matanya bersinar kehijauan. Saat Harun berkedip, semuanya kembali normal. "Abang kenapa menatap begitu?" tanya Ratna. Harun gelagapan. "Enggak, cuma capek aja," jawabnya. Tapi malam itu, Harun tidur dengan jantung berdegup kencang. Ada sesuatu yang ia rasa disembunyikan Ratna. Tapi ia tak punya keberanian untuk bertanya lebih jauh. Karena di hatinya, cinta lebih kuat dari rasa takut. Setidaknya untuk sementara. Setiap malam Harun menjadi tak tenang. Sejak kejadian di depan cermin, ia selalu merasa seperti diawasi. Tidurnya tidak lagi lelap. Ada bisikan halus yang seolah menari di telinganya. Kadang terdengar suara desis yang lirih, samar namun mengganggu. Harun mulai bertanya dalam hati, apakah ini hanya perasaanku saja, atau memang ada yang tak beres? Ia mencoba mencari jawaban secara diam-diam. Ia bertanya ke beberapa tetua desa tentang rumah yang kini ia tempati bersama Ratna. Ternyata, rumah itu sudah puluhan tahun kosong. Dulu pernah ada seorang perempuan tinggal di sana, tapi katanya hilang secara misterius. "Gak ketemu sampai sekarang," kata Pak Leman, penjaga makam desa. Harun semakin gusar. Malam itu, ia pulang dengan langkah gemetar. Ia melihat Ratna sedang menyiram tanaman malam hari. Tidak biasa. Dan saat ia mendekat, Ratna menoleh dengan mata yang kembali bersinar kehijauan sebelum kembali seperti semula. Harun pura-pura tak lihat. Ia masuk rumah sambil menggenggam tasbih yang tak pernah ia bawa sebelumnya. Keesokan harinya, Harun mencoba berdialog dari hati ke hati. Di meja makan, sambil menyuap sarapan yang disiapkan Ratna, ia memberanikan diri berkata, "Ratna, kamu sayang aku, kan?" Ratna menatap lembut, "Tentu, abang. Lebih dari apapun." Harun menarik napas. "Kalau begitu, jawab jujur, kamu ini siapa sebenarnya?" Suasana mendadak hening. Sendok Ratna berhenti di udara. Seketika mata Ratna menunduk. "Kenapa abang bertanya begitu?" Suaranya pelan, tapi mengandung getaran. Harun tak menjawab, hanya menatap dalam, penuh pertanyaan yang tak terucap. Akhirnya Ratna berdiri dan berkata lirih, "Ada hal yang belum bisa aku ceritakan sekarang, tapi bukan karena aku tak mencintaimu." Lalu ia masuk ke kamar dan mengunci diri. Harun terduduk diam. Di satu sisi ia ingin tahu kebenaran, tapi di sisi lain ia takut menghancurkan semua yang sudah indah. Cinta dan ketakutan mulai berperang dalam dadanya. Hari-hari setelah itu, Harun semakin sering berdoa. Ia memperbanyak zikir, salat malam,
dan membaca Al-Quran dengan penuh harap agar Allah memberikan petunjuk. Hingga suatu malam Jumat, ia nekat untuk mencari tahu sendiri. Setelah Ratna masuk kamar dan mengunci diri seperti biasa, Harun menunggu hingga tengah malam. Ia mendekatkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara apapun. Lalu, dengan sangat perlahan, ia mencoba mengintip dari celah bawah pintu. Yang ia lihat membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Ratna sedang duduk bersila, tubuhnya mulai berubah. Bagian kakinya sudah seperti ekor ular besar berwarna hijau keemasan. Kepalanya menengadah, dan dari mulutnya keluar suara desis dan bacaan mantra yang tak ia mengerti. Harun mundur perlahan, lalu jatuh terduduk. Nafasnya memburu. Ia hampir tidak percaya apa yang baru ia saksikan. Tapi itulah kenyataannya. Ratna bukan manusia biasa. Ia adalah siluman ular. Keesokan paginya, Harun tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Ratna yang kembali seperti biasa. Lembut, hangat, dan penuh perhatian. Tapi kali ini, Harun tidak membalas senyum Ratna seperti biasanya. Ratna tampaknya menyadari perubahan itu. "Abang sudah tahu, ya?" tanyanya pelan. Harun menoleh, matanya merah karena kurang tidur. "Aku lihat sendiri tadi malam," jawabnya lirih. Ratna menunduk. "Maafkan aku, Bang. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku datang karena aku ingin merasakan cinta seperti manusia." Harun menatapnya lekat. "Kenapa aku? Kenapa kau pilih aku?" Ratna tersenyum kecil, penuh luka. "Karena abang selalu berdoa meminta yang terbaik. Dan aku selalu berada di sekitarmu, mendengarkan doamu dari balik alam kami. Aku jatuh cinta sejak lama." Hati Harun bergetar. Tangis tak tertahan di pelupuk mata. Ia mencintai Ratna, tapi bisakah cinta mengalahkan ketakutan akan kenyataan bahwa istrinya adalah makhluk dari dunia lain? Hari-hari berikutnya dilalui dalam diam yang panjang. Harun mulai menjaga jarak, walau hatinya tak sanggup sepenuhnya pergi. Ratna pun tak memaksa. Ia tetap melayani, memasak, dan tersenyum, meskipun matanya kadang sembab. Harun tahu, istrinya sedang menahan luka yang dalam. Malam-malam Harun habiskan dalam perenungan. Ia bertanya, apakah cinta yang suci bisa bertahan dalam kenyataan yang di luar nalar? Apakah manusia bisa hidup bersama makhluk gaib dalam ikatan yang halal namun berbeda dunia? Di pelupuk subuh, Harun menitikkan air mata. "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini tipu daya, lindungilah aku." Sementara itu, Ratna berdiri di luar kamar, mendengar lirih doa Harun. Ia pun meneteskan air mata. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia sadar, cinta yang ia miliki mungkin terlalu berat untuk dimiliki oleh manusia seperti Harun. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan seperti mimpi buruk yang dibungkus dengan selimut sunyi. Harun masih tinggal satu rumah dengan Ratna, tapi hatinya hancur berantakan. Ia mencoba berpura-pura kuat, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan luka. Setiap kali Ratna bicara atau menyentuh tangannya, tubuh Harun refleks menegang. "Abang takut padaku sekarang?" tanya Ratna lirih suatu malam, di bawah cahaya bulan yang menyelinap lewat jendela. Harun menunduk, menahan air mata. "Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku mencintaimu, Ratna. Tapi aku juga takut." Ratna memegang tangannya erat. "Aku tahu ini sulit. Tapi jika cintamu benar, lihatlah aku dengan hatimu, bukan dengan matamu." Harun hanya diam. Di matanya, cinta dan ketakutan sedang berperang sengit. Ia mulai mempertanyakan segalanya, termasuk imannya sendiri. Bagaimana bisa ia jatuh cinta pada sesuatu yang bukan manusia? Tapi suara hatinya tetap lirih berbisik, bukankah cinta tak pernah memilih bentuk? Malam itu, Ratna mengambil keputusan. Ia menulis sepucuk surat dan meletakkannya di atas sajadah Harun. Saat fajar tiba dan Harun bangun untuk salat, ia menemukannya.
Tangannya gemetar saat membaca tulisan Ratna yang indah namun penuh air mata. Maafkan aku telah menyembunyikan siapa diriku. Aku datang ke dunia manusia karena hatiku kesepian. Aku hanya ingin merasakan cinta, seperti yang kalian miliki. Aku tidak pernah berniat mencelakanmu. Cintaku padamu nyata, Harun. Tapi aku tak pantas menjadi bagian dari duniamu. Aku akan pergi sebelum kau benar-benar membenciku. Surat itu jatuh dari tangan Harun. Ia berlari keluar rumah, tapi Ratna sudah tak ada. Hanya bekas jejak kaki kecil di rerumputan basah, mengarah ke hutan di balik bukit. Ia berteriak memanggil nama istrinya, tapi yang menjawab hanya desir angin dan suara burung hantu. Harun jatuh berlutut. Hatinya terasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Hari-hari berlalu seperti kabut yang menggantung di atas kepala Harun. Warga mulai bertanya-tanya, kemana Ratna pergi? Tapi Harun hanya menjawab pendek, dia pulang ke kampung halamannya. Tak ada yang tahu bahwa Harun sering menyendiri di bukit di tepi hutan, duduk memandangi pepohonan seperti menunggu sesuatu. Ratna, kalau kamu masih bisa mendengarku, ketahuilah aku tak pernah membencimu, ucapnya suatu senja. Air matanya jatuh membasahi tanah. Ia mulai kehilangan semangat sebagai kepala desa, tak lagi seceria dulu. Bahkan anak-anak yang dulu sering dia gendong, kini hanya memandangnya dari jauh. Ia tampak seperti orang yang kehilangan hidupnya. Padahal, yang hilang darinya adalah cinta yang tak pernah bisa ia tunjukkan pada dunia. Karena dunia tak siap menerima cintanya kepada sesuatu yang tak mereka mengerti. Suatu malam Jumat yang hening, saat bulan purnama menggantung penuh di langit, Harun mendengar suara yang sangat dikenalnya. Lembut dan menenangkan. Harun, suara itu datang dari halaman belakang. Ia bergegas keluar dan melihat bayangan Ratna berdiri di bawah pohon randu, tempat pertama mereka bertemu. Ratna, suaranya tercekat. Ratna tersenyum pilu. Aku hanya ingin melihatmu untuk terakhir kali. Aku rindu. Harun melangkah mendekat, tapi Ratna mengangkat tangan, menahannya. Jangan dekat-dekat. Aku bukan lagi seperti dulu. Aku akan kembali ke alamku. Harun menangis. Tapi aku masih mencintaimu. Bahkan sekarang. Ratna mengangguk pelan. Cinta kita tak harus memiliki, Harun. Tapi cintamu telah menyembuhkan banyak luka dalam diriku. Doakan aku, agar bisa tenang di alamku. Lalu perlahan, tubuh Ratna berubah menjadi cahaya yang berpendar lembut, sebelum menghilang di telan langit malam. Harun berdiri terpaku. Dunia terasa sunyi. Tapi untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, Harun bisa tersenyum meski hatinya perih. Kini, bertahun-tahun telah berlalu. Harun masih menjabat kepala desa, namun kini ia lebih pendiam dan bijaksana. Di ruang kerjanya, tersimpan bingkai foto akad nikah yang sudah usang. Tidak ada yang tahu kisah penuh di balik senyuman itu. Tapi Harun tahu, itu adalah bukti cinta yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Ia sering menulis puisi tentang cinta dan makna kehilangan, dan menyimpan semuanya di laci yang terkunci. Dan setiap malam Jumat, ia menyalakan dupa dan membaca doa panjang di teras rumah, mengirimkan doa untuk seseorang yang pernah tinggal dalam hatinya. Cinta yang hadir dalam wujud tak biasa, namun mengajarkannya arti kesetiaan, penerimaan, dan ketulusan sejati. Kau bukan manusia, gumam Harun di suatu malam, tapi cintamu lebih manusiawi dari banyak orang. Hidup Harun tidak lagi sama. Setelah kebenaran tentang Ratna terkuak, ia tidak serta-merta membenci atau mengusirnya. Cinta yang telah tumbuh tidak mudah dipadamkan hanya karena wujud berbeda. Tapi Harun juga sadar, hidup berdampingan dengan makhluk dari alam lain bukanlah perkara mudah. Akhirnya, mereka mengambil jalan masing-masing. Ratna kembali ke dunianya, membawa serta kenangan cinta yang pernah tulus ia beri. Sementara Harun tetap menjadi kepala desa, lebih bijak, lebih sunyi, namun hatinya tetap hangat karena pernah merasakan cinta sejati,
meski dari dunia yang berbeda. Dan kini, setiap malam Jumat, dari kejauhan suara gemerisik di pohon randu masih terdengar. Harun tak lagi takut. Ia hanya tersenyum dan berbisik lirih. Jika kita tak ditakdirkan bersama di dunia, semoga di akhirat Allah memberi keajaibannya. Terima kasih telah membaca kisah ini hingga akhir. Kisah ini hanyalah fiksi, namun semoga membawa renungan tentang cinta, kepercayaan, dan misteri kehidupan yang kadang tak bisa dijelaskan logika. Kami berharap cerita ini mampu menggugah hati, menghibur, sekaligus mengajak kita merenung lebih dalam tentang arti cinta sejati dan takdir yang kadang datang dengan cara yang tak terduga. Jika kamu menyukai kisah seperti ini, dukung terus karya-karya kami dengan cara membagikan cerita ini kepada teman dan keluarga. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang tak kalah mengejutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.